Tada! Ya, hari ini senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua. Walaupun lagi pada di rumah, tetapi CT sangat senang sekali karena teman-teman semua semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, hari ini CT akan cerita satu orang yang paling hebat, yang gagah perkasa yang ada di dalam Alkitab. Mau tahu siapa orangnya? Mari kita lihat bersama. Check it out. Shoo! Siapa sih tokoh yang akan diceritakan oleh Elos hari ini? Oke, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur karena kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan melihat, kami akan membahas tentang tokoh di dalam Alkitab yang Tuhan pakai secara luar biasa. Tuhan, berkati kami dan biarlah Engkau memberikan pengertian kepada kami sehingga anak-anak-Mu, baik yang di rumah dan dimanapun mereka berada, mereka boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Iya. Oke, pasti gak sabar semuanya ya. Siapakah yang akan kita ceritakan hari ini? Yaitu Musa. Ya, Musa. Hari ini kita bicara tentang tokoh Musa. Siapakah Musa? Mari kita melihat di dalam Alkitab. Ya, Musa adalah seorang pahlawan, seorang yang dipakai Tuhan, seorang yang melayani Tuhan. Musa adalah orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun sebelum dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kita akan melihat waktu dia masih kecil dan sebelum dia dilahirkan. Ayo, mari kita cari tahu. Oke, pada waktu itu Musa dilahirkan dan dibesarkan di tanah Mesir. Namun sebelum dia dilahirkan, waktu itu ada seorang raja yang sangat-sangat keras, sangat jahat. Namanya siapa? Raja Firaun. Pernah bertemu dengan dia? Pasti belum. Sama dong seperti contoh juga belum pernah ketemu sama dia. Oke, teman-teman semua, adik-adik semua, Raja Firaun adalah seorang yang memimpin bangsa Mesir. Pada suatu kali, dia mengeluarkan perintah. Dia memanggil para bidan-bidan. Bidan adalah orang yang bekerja menolong orang yang mau melahirkan, ibu-ibu yang mau melahirkan. Nah, waktu itu Firaun mengeluarkan perintah. Apa perintahnya? Mari kita lihat. Nah, di sini Raja Firaun mengatakan, hai para bidan-bidan, kalau orang Israel atau orang Ibrani melahirkan, kalau anak laki-laki, maka kamu harus membunuhnya. Kamu membunuhnya. Tapi kalau perempuan, biarkan dia hidup. Kenapa ya Raja Firaun ya takut kalau laki-laki yang akan lahir? Dia takut karena nanti kalau makin banyak laki-laki atau anak-anak Israel atau bangsa Israel anak laki-laki, dia takut nanti dia akan dilawan dan mereka memberontak untuk keluar dari tanah Mesir. Ya juga ya. Firaun. Oke, kita lihat lagi. Nah, tetapi bidan-bidan ini atau orang yang menolong orang yang mau melahirkan, mereka takut sama Tuhan. Mereka takut sama Tuhan. Mereka menuruti firman Tuhan. Sehingga mereka tidak melakukan yang jahat. Sehingga mereka membiarkan orang-orang Israel atau
bangsa Israel atau orang Ibrani melahirkan. Nah, mereka bagaimana cara mereka supaya mereka tidak dimarahi oleh Raja Firaun? Mereka berkata, kalau ada yang tanya, Raja Firaun tanya, kenapa orang-orang Israel banyak yang melahirkan, banyak anak-anak? Mereka katakan, aduh maaf tuanku Raja, orang-orang Ibrani itu, orang-orang Israel itu, perempuan-perempuan mereka, perempuan yang hebat, yang kuat. Mereka melahirkan sebelum kami datang, bukan seperti perempuan-perempuan Mesir. Wah, Raja Firaun. Nah, sehingga suatu kali ada seorang ibu. Nah, ibu Musa. Nah, waktu itu dia sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang manis, yang cantik, yang cakep, yang imut. Sama seperti contoh imut. Oke. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh ibu Musa? Kemudian ibu Musa mengambil satu tempat namanya Peti Pandan. Peti Pandan itu sebuah tempat bayi yang nanti dipakai untuk tempat Musa disembunyikan. Lalu kemudian Musa menyiapkan petinya itu, gala-gala itu. Diambil gala-gala ya untuk mengawasi tempat tidurnya Musa, bayi yang ganteng, yang manis, yang imut sekali. Lalu kemudian dengan sedih hati, lalu dia mengambil, dia masukkan dalam peti pandan itu. Sedih sekali. Ketika Musa ditaruh di tengah-tengah sungai Nil itu, lalu dihanyutkan, kakak Musa ikut pelan-pelan, ikut dari belakang, sambil melihat. Lalu kemudian ada seorang putri Firaun. Lalu dia melihat dari kejauhan ada sebuah peti. Dia penasaran. Ini peti apa ya? Peti apa ya ini ya? Lalu kemudian disuruhnyalah dayang-dayangnya, ambil peti itu, periksa peti itu. Lalu dayang-dayangnya pergi mengambil. Lalu kemudian dibukanya peti itu. Dia lihat ada seorang anak laki-laki yang manis dan ganteng. Lalu anak itu, bayi itu menangis. Lalu kemudian diambilnya bayi itu. Namun kita melihat ada kakaknya yang tadi mengikuti dari jauh, yang mengikutinya. Lalu dia berkata kepada putri Firaun, dia berlari, dia sapa, dia berkata, Tuan Putri, biar aku carikan seorang perempuan Ibrani yang akan menyusui bayi ini. Dengan senang hati putri Firaun, ya baiklah, silakan cari. Akhirnya kakak Musa ini tadi, karena putri Firaun tidak tahu, kakak Musa dipanggilnya lah ibunya. Inilah perempuan Ibrani yang akan menyusui anak ini, bayi ini. Lalu putri Firaun diberikanlah Musa. Nah, kemudian putri Firaun, rawatlah, jagalah bayi ini, susuilah bayi ini. Aku akan memberikan upah bagimu. Nah, adik-adik semua, kita melihat ibu Musa tadi dengan senang hati, dengan gembira, dia ambil bayinya, lalu dia susui, dia besarkan. Nah, akhirnya putri Firaun memberi nama kepada bayi itu, yaitu Musa. Nah, Musa adalah anak yang diambil dari sungai, yaitu diambil oleh putri Firaun. Nah, adik-adik semua, Musa ini dia semakin besar, lalu Tuhan pakai dia. Suatu saat Tuhan panggil menjadi pelayannya,
menjadi seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang mampu membawa bangsa Israel dari tanah Mesir. Tentunya Musa adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita semua adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang kuat. Tapi jangan lupa, kalau kita kuat, kalau kita hebat, karena ada Tuhan yang bekerja, yang memberikan kepada kita kekuatan. Amin. Siapa di sini yang mau meminta berserah kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan memimpin hidupnya? Angkat tangannya, lalu lipat tangannya. Kita sama-sama berdoa. Oke, sekarang adik-adik semua ikuti berdoa ya, ikuti contoh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mendengarkan cerita tentang Musa, seorang yang hebat, yang kuat, yang Tuhan pakai menjadi pemimpin bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ke tempat yang Engkau pimpin. Tuhan Yesus, saya juga mau Tuhan pakai, Tuhan bentuk menjadi anak-anak yang hebat di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Bersama kita katakan, amin. Oke teman-teman, terima kasih. Hari ini teman-teman sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Jangan lupa di next time, contoh akan cerita lagi tentang hal-hal yang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Cakara. Bye-bye.